Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Putri Aceh Ridwanullah dari kelompok 6 kelas 1B Manajemen. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang definisi pasar monopolistik. Pasar monopolistik adalah salah satu bentuk struktur pasar persaingan tidak sempurna. Di dalam pasar ini terdapat banyak penjual dan pembeli, namun produk yang ditawarkan tidak sepenuhnya sama, melainkan terdiferensiasi perbedaan. Bisa berupa merek, fitur, pelayanan, desain, dan lain sebagainya. Karena adanya keunikan produk, setiap produsen memiliki sedikit kekuatan untuk menetapkan harga, meskipun tetap menghadapi persaingan dari produsen lain yang menawarkan produk sejenis. Oleh sebab itu, pasar monopolistik menggabungkan dua unsur, yaitu unsur monopoli, karena produsen menguasai produk ciri khasnya sendiri, dan unsur persaingan bebas karena jumlah pelaku pasar cukup banyak. Dalam pasar ini, persaingan tidak terlalu berfokus pada harga, melainkan lebih pada branding, inovasi, kualitas produk, dan strategi pemasaran untuk menarik konsumen. Contoh pasar monopolistik dapat kita temui dalam industri makanan, pakaian, hingga gadget, di mana setiap merek berusaha menonjolkan keunggulan produknya agar berbeda dari pesaing. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu Sujati. Saya dari kelompok 6. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh rekan saya. Saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri pasar monopolistik. Pasar monopolistik terbagi 5, yaitu jumlah penjual banyak. Terdapat banyak perusahaan yang menjual produk sejenis, sehingga tidak ada satupun perusahaan yang mendomisili pasar sepenuhnya. Baik, yang selanjutnya adalah produk terdiferensi atau yang berbeda. Produk yang dijual memiliki perbedaan dari segi merek, rasa, kemasan, ataupun barangnya dan lain-lainnya. Baik, yang selanjutnya adalah kekuatan menentukan harga terbatas. Produsen dapat menentukan harga tersendiri, tetapi tidak bisa sepenuhnya karena masih terpengaruh oleh pesaing atau penjual yang lainnya. Yang selanjutnya, persaingan sifat non-harga. Persaingan banyak dilakukan melalui iklan, merek, inovasi produk, promo, bukan hanya dari keturunan harga. Mudah masuk dan keluar pasar. Tidak ada hambatan besar bagi perusahaan yang baru untuk masuk dan keluar dari pasar tersebut. Baik, yang terakhir adalah informasi relatif tidak sempurna. Produsen tidak harus mengetahui alternatif barang yang ada di pasar. Terima kasih, sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Anggun Wikala Habibah dengan NPM 2505101029 dari kelas 1B Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang contoh-contoh perusahaan yang termasuk ke dalam pasar monopolistik. Yang pertama, itu ada di bidang usaha kopi kemasan. Contohnya, Gudey, Kapal Api, dan Indocafe. Produknya terlihat mirip, tetapi setiap merek memiliki ciri khasnya tersendiri. Dimulai dari perbedaan rasa, aroma, dan target pasar yang membuat konsumen memilih kopi dengan sesuai seleranya masing-masing. Yang kedua, itu ada di bidang usaha roti. Contohnya, Sari Roti, Roti O, dan Alka. Di perusahaan roti ini bersaing melalui kualitas bahan, varian rasa, dan harga. Jadi, walaupun sama-sama roti, di setiap merek memiliki keunggulannya tersendiri yang membuat perbedaan dengan pesaing. Yang ketiga, itu ada di bidang usaha kosmetik. Contohnya, Wardah, Makeover, dan Purbasari. Di perusahaan kosmetik ini memiliki banyak merek dengan produk yang hampir sama. Namun di setiap perusahaan memiliki perbedaan dari perbedaan kualitas,
keamanan bahan, dan konsep merek yang akan dipasarkan kepada konsumen. Yang keempat itu ada di bidang usaha pakaian. Contohnya Zara dan Uniqlo. Zara dan Uniqlo ini sama-sama menjual pakaian, tetapi Uniqlo lebih berfokus pada kenyamanan, sedangkan Zara lebih mengikuti dengan tren fashion. Baik, mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pilih Himara dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang mahasiswa mampu menganalisis keburukan dan kebaikan tentang pasar monopolistik. Izin Pak dosen. Di sini saya akan mempresentasikan kebaikan pasar monopolistik dulu. Yang ke satu, banyak pilihan produk sejenis tetapi berbeda merek, kualitas, fitur, sehingga konsumen memiliki banyak alternatif sesuai selera. Yang kedua, mendorong inovasi. Produsen terdorong berinovasi agar produksinya berbeda dan tetap diminati. Yang ketiga, layanan pelanggan lebih baik. Persaingan membuat perusahaan meningkatkan kualitas layanan dan kepuasan konsumen. Yang keempat, distribusi pendapatan lebih merata. Banyaknya produsen kecil membantu penyebaran pendapatan di masyarakat. Yang kelima, kekuasaan harga terbatas. Produsen memiliki sedikit kendali atas harga, namun tidak sebesar pasar monopoli. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan keburukannya dari pasar monopolistik. Yang ke satu, inefisiensi produksi. Perusahaan tidak berproduksi pada biaya rata-rata minimum, terjadi kelebihan kapasitas. Yang kedua, harga relatif lebih tinggi. Harga cenderung lebih mahal karena adanya biaya diferensiasi dan pemasaran. Yang ketiga, persaingan sangat ketat. Pelaku usaha kecil mudah tersingkir jika tidak mampu bersaing dalam kualitas dan promosi. Yang keempat, biaya promosi tinggi, pengeluaran besar untuk iklan dan branding yang akhirnya memengaruhi harga jual. Yang kelima atau yang terakhir, tidak efisien secara alokasi. Alokasi sumber daya tidak seefisiensi pasar persaingan sempurna. Oke, dari contoh pasar monopolistik. Contohnya, produk makanan dan minuman seperti mie instan, kopi kemasan, minuman teh botol, produknya sama tapi beda merek dan rasa. Dan lainnya seperti pakaian, kaos, sepatu, jaket, modelnya mirip tapi beda brand dan kualitas. Dan ada juga kosmetik, skincare, sabun, sampo, fungsi sama tapi beda kemasan dan kandungan. Terus yang terakhir, restoran dan kafe sama-sama jual makanan tapi beda konsep, rasa, dan harga. Mungkin segitu saja presentasi dari saya. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.